dengan tema yang tadi disebutkan begitu ya, manusia harusnya menjadi penata layan, tetapi kadang-kala bahkan bukan kadang-kala gitu ya, sekarang ini manusia justru jadi penguasa atas segala sesuatunya. Lalu eh, karena berbicara tentang ekologi dan menjadi bagian yang berkelanjutan dengan materi yang minggu lalu terkait dengan tanah, maka saya ingin basisnya jadi sekarang ke hutan gitu ya. Karena hutan menjadi tempat yang menarik juga untuk dipercakapkan. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa hutan kan serem gitu ya. Hutan kan eh, isinya ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, misalnya hal yang mistik ada di situ. Tetapi yang mistis ada di situ. Tapi mencoba justru dengan hal ini kita melihat bahwa hutan menjadi satu eh, itu dia sih hutan menjadi satu situs di mana Allah berkarya gitu ya. Hutan menjadi sebuah rumah, hutan menjadi sebuah tempat setiap spesies gitu ya, setiap segala sesuatunya ada di dalamnya. Nah, jadi basis percakapannya di hutan dan Alkitab kita juga sangat mengangkat hal itu gitu ya. Mungkin memang tidak secara eksplisit gitu ada kata hutan atau bangsa Israel mengambil sesuatu dari hutan mungkin tidak secara eksplisit seperti itu, tetapi bisa kemudian kita tafsirkan pada masa kekinian dengan apa ya aspek ekologis bahwa itu juga ternyata Alkitab kita juga sangat sangat terbuka begitu ya, menyebut tentang alam, menyebut tentang unsur-unsur yang ada di lingkungan kita atau bahkan unsur-unsur yang ada di lingkungan. Nah, dari percakapan ini saya mencoba membuat sebuah alur pemikiran. Ada 4 hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Yang pertama tentu saja gambaran singkat saja tentang realita hutan di Indonesia tentunya ya. Setidaknya realita hutan yang ada di Indonesia itu kemudian bisa menjadi gambaran atau bayangan kita terhadap realita hutan di dunia. Nah, karena kita berbicara dengan konsep ekoteologi Kristen, maka saya coba gitu ya mengenalkan seperti apa sih studi ekoteologi kita gitu ya. Eh, apa pemikiran-pemikiran yang sudah berkembang begitu, yang pernah berkembang atau yang sudah berkembang sehingga kemudian ekoteologi ini menjadi sebuah pemikiran yang harus diseriusin gitu. Karena cukup lama, bahkan sudah berabad-abad begitu ya, konsep teologi Kristen itu selalu hanya mengarah ke atas gitu ya. Kalau kalau orang teologi bilang mengatakan itu ke atas gitu. Sehingga kemudian karena selalu mengarah ke atas, kita lalu menganggap bahwa eh, dunia ini tempat yang sementara, dunia ini tempat singgah saja, sehingga itu kemudian yang sedikit banyak menjadi melatar belakangi kenapa kok kemudian teologi Kristen kurang ini menyentuh dunia ini, kurang menyentuh alam semesta ini. Karena konsep teologinya itu semua yang ada di atas. Bahkan dengan adanya filsafat filsafat barat gitu ya, lalu memunculkan kayak semacam hierarki kehidupan gitu. Pertama kita akan ngomongin tentang Tuhan Allah, lalu kemudian kita akan ngomongin tentang manusia, baru kemudian kita akan ngomongin tentang alam. Jadi seolah-olah alam itu menjadi kalau dalam ada hierarkinya gitu, itu menjadi sebuah percakapan yang paling bawah. Yang sering dipercakapkan justru pasti di bagian manusianya. Justru ketika mempercakapkan teologi hanya kemudian manusianya saja, ini yang kemudian menghilangkan kepekaan orang Kristen terhadap lingkungan hidup. Kemudian saya juga mengajak kita masuk ke dalam dalam konteks Alkitab ya. Ini tentu saja juga pastinya tidak sekilas begitu ya yang bisa saya berikan setidaknya apa sih yang disampaikan dalam perjanjian lama
ataupun juga dalam perjanjian baru. Sampai pada akhirnya mengakhirinya dengan spiritualitas hutan. Sebenarnya saya mau menuliskan spiritualitas gardener begitu ya, karena di belakang itu sebenarnya pakai kata gardener. Tapi ya karena saya menggunakan basis hutan ya, saya tulis saja di sini ya spiritualitas hutan. Jadi dalam kurang lebih 30 menit ke depan alurnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, dalam alurnya yang pertama gambaran realita hutan. Jadi ini gambar ini sebenarnya sudah banyak begitu ya, sudah banyak beredar. Ibu Bapak juga pasti bisa mendapatkannya melalui googling dan apa AI dan ChatGPT yang lain-lainnya begitu ya, bahwa kondisinya seperti ini. Ini baru di satu pulau, Pulau Kalimantan gitu. Betapa kemudian mengalami apa ya, deforestasinya itu sangat sangat cepat gitu ya, dan sangat besar-besaran, dari yang tentu saja masih banyak penampakannya mulai dari tahun 50, 80 bahkan kemudian sampai tahun 2020-an itu kemudian mengalami eh, banyak pengurangan lahan hutan, entah itu memang karena pengambilan gitu ya, eh, ataupun juga logging gitu ya, ataupun juga karena pengalihan fungsi hutan. Yang tadinya hutan kita adalah hutan heterogen, kemudian menjadi hutan homogen atau menjadi kebun-kebun. Ya, luas gitu ya, kebun-kebun itu memang menjadi hijau, tetapi fungsi hutan alaminya sebenarnya sudah jauh berkurang. Nah, ini sedikit catatannya saja begitu ya, bahwa sejak tahun 1950 itu di Indonesia perkirakan telah kehilangan lebih dari 70 juta hektar gitu ya, hutan. Jadi dari realita ini saja, dan ini masih memang masih sampai tahun 2024 begitu ya. Jadi terjadi banyak sekali begitu ya, kehilangan pepohonan pastinya, kehilangan banyak spesies yang ada di dalam hutan, kehilangan ekosistemnya udah jadi berantakan gitu ya. Dan inilah realita yang terjadi di saat ini, dan inilah yang kemudian kita katakan ya kita mengalami krisis gitu ya. Dan seperti apakah kita bisa menyikapinya? Nah, salah satu cara menyikapinya, maka teologi Kristen kemudian mulai kembali mengangkat tentang aspek ekologis dalam berbagai macam hal dalam teologinya, dalam bangunan teologi kita, gitu ya. Eh, Memang bukan hal yang mudah, gitu ya, karena kan eh, berbicara tentang teologi yang di atas itu tadi, itu kan sudah terjadi berabad-abad, gitu. Sementara teologi ekologi kalau dalam dunia kekristenan baru dia mau memulai di tahun 1960-an atau 1950-an dibandingkan berabad-abad sebelumnya, gitu. Jadi kan memang kemudian menjadi PR besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini salah satu pengejutnya itu di tahun 1967 sampai 70-an begitu ya, ada seorang yang bernama Lynn White, orang Amerika. Dia menuliskan sebuah artikel ya. Di artikel ini dia menulis cukup tajam begitu, karena dia mengatakan bahwa terjadinya krisis lingkungan hidup atau kerusakan terhadap lingkungan hidup saat ini itu eh, sebagian besar itu adalah tanggung jawab dari teologi Kristen ya. Karena bagi Lynn White teologi Kristen bersifat sangat antroposentris, bersifat sangat manusia gitu ya. Dan ketika dia bersifat sangat antroposentris, nah itulah yang bagi Lynn White itu menyebabkan krisis ekologi yang besar-besaran. Dan Lynn White bahkan mengatakan begitu ya, harusnya
teologi Kristen bertanggung jawab ini, bertanggung jawab atas seluruh kerusakan lingkungan hidup yang ada selama ini. Dia mengangkat tentu saja di kitab Kejadian ya pasal 28 gitu ya, taklukkanlah segala sesuatunya gitu ya, manusia ketika diciptakan lalu kemudian dia bisa menguasai semuanya dan menaklukkan. Nah, itu yang diangkat oleh Lynn White. Jadi tafsiran teks tersebut yang kemudian sudah dipendam berabad-abad lamanya oleh orang Kristen, oleh teologi Kristen, nah itulah yang kemudian memang melahirkan gitu ya, Illinois melahirkan ekspresi atau tindakan-tindakan yang justru mengakibatkan perusakan lingkungan. Lalu kalau kalau itu tadi sudah dari Amerika, tentu saja berikutnya saya coba mengangkat seorang teolog ekologi gitu ya, yaitu Pak Borong. Jadi kalau di dalam tesisnya Pak Borong, dia mengangkat, dia menyatakan bahwa karena kita terbiasa mengatakan bahwa lingkungan hidup itu hanya dipahami sebagai lingkungan hidupnya manusia saja. Jadi kurang kurang lebih sama sebenarnya, tetapi cara memahaminya mungkin sedikit berbeda begitu ya. Sementara kita tahu bahwa lingkungan hidup itu isinya bukan hanya manusia. Lingkungan hidup itu tentu saja isinya ada banyak hal, ada banyak macamnya. Nah, jadi berangkat dari dua tesis ini setidaknya yang kemudian mencoba untuk menyadarkan kita sebagai orang Kristen gitu ya, bahwa kita ternyata punya tanggung jawab gitu ya terhadap terjadinya krisis ekologi yang ada saat ini. Nah, ini yang kemudian yang tadi ya, tadi yang dituliskan oleh Lynn White. Jadi artikelnya itu uh, berjudul The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Ditulisnya tahun 1967. Di situ White mengatakan bahwa teologi Kristen yang paling bertanggung jawab terhadap perilaku perusakan. Jadi ketika White menuliskan ini, wah lalu ditanggapi lah tentu saja ya dengan teolog-teolog Kristen yang ada pada zaman itu, bahkan sampai sekarang gitu ya, banyak sekali teolog Kristen yang kemudian coba untuk menanggapi artikel White ini. Kenapa kok kemudian artikelnya si White ini mendapat banyak tanggapan begitu ya? Ya tentu saja karena dia mengangkat agama. Apa kok bisa begitu ya, dan dia berani mengangkat bahwa agama adalah akar dari krisis ekologi. Dan yang kedua adalah dia menekankan bahwa agama itu agama tertentu gitu ya, itu agama Kristen ya, karena uh, uh, White kan berasal dari Amerika, berasal dari dunia Barat. Tentu saja agama yang paling banyak dianut di dunia Barat adalah agama Kristen, maka memang White memberikan penekanan pada agama Kristen. Jadi tesisnya ini mendapatkan banyak tanggapan dan juga mendapatkan banyak kritikan juga begitu ya. Dia mengkritik lalu dia dikritik kembali. Tetapi setidaknya tesisnya ini kemudian itulah yang kemudian membuat orang nyadari kenapa ya kok si Mati ini bisa bilang begini. Orang kemudian mencoba untuk menelusuri kembali, membuka kembali tafsir teks atas Alkitab gitu ya, yang sangat antroposentris itu, dia dibangunlah kesadaran tertentu gitu ya bahwa mestinya teologi Kristen itu nafasnya adalah ekologi. Nah, begitu juga dengan tadi begitu ya tesis pendeta Borong yang menyatakan bahwa lingkungan hidup itu tidak hanya tentang manusia. Manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Bumi ini sudah ada miliaran tahun. Sementara kehidupan manusia itu jauh lebih muda usianya. Bahkan sebelum manusia memang ada kehidupan lain. Tapi bumi yang sudah ada. Dan manusia hanya merupakan salah satu spesies. Akan tetapi, bagi borong begitu ya, yang salah satu ini
kemudian menjadi lebih besar peran dan kuasanya. Nah, ini yang kemudian dikritisi oleh Bro dalam tesisnya. Lagi-lagi Bro juga mengangkat terkait dengan antroposentrisme gitu ya, sama seperti White. Jadi itu yang bisa kita lihat ya, kenapa kok pada akhirnya jadi penting ya kita kalau kita concern terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, maka memang bangunan teologi kita begitu ya, bangunan teologi kita ini juga harus dikonstruksikan kembali gitu ya. Bagaimana kemudian kita menafsirkan teks kita dan bagaimana kemudian tafsiran teks itu hidup di dalam cara kita berpikir, cara kita bertindak. Sehingga dari pijakan ekoteologi yang tadi, begitu ya, ekoteologi membuka ruang untuk melihat bagaimana dari pemahaman-pemahaman tadi ya, dari yang tadi disampaikan oleh Watt dan juga Borong, ekoteologi itu membuka ruang bagi kita untuk melihat bagaimana ekologi dapat mengkritisi bangunan teologi Kristen, nah itu yang dilakukan oleh White, dan begitu juga sebaliknya, bagaimana kemudian sekarang ini mestinya teologi Kristen, karena kita sudah punya pijakan ekoteologi Kristen itu, bagaimana teologi Kristen bisa secara vokal dapat mengkritisi dampak krisis ekologi sebagai sebuah aksi. Nah, kalau berbicara ekoteologi memang mau tidak mau sama seperti percakapan sebelumnya tadi ya, sebelum memulai sesi ini, bahwa memang harus ada aksi gitu ya, bagaimana aksi menghentikan eksploitasi alam atau ketidakadilan ekologi. Nah, ini juga diucapkan hal yang serupa begitu ya oleh salah satu teolog yang bernama Ernst Conradi dari Afrika. Nah, sehingga berangkat dari pijakan ekoteologi Kristen, maka menjadi penting bagi kita menyuarakan krisis ekologi atau ketidakadilan ekologi menggunakan perspektif teologi Kristen, supaya setidaknya saya, ibu bapak, saudara-saudara, kemudian jadi semakin lebih aware gitu ya, jadi semakin lebih concern dengan alam semesta kita, dengan lingkungan hidup kita. Lalu mengapa hutan ya? Ya, pastinya seperti bagaimana tadi yang saya sampaikan sebelumnya begitu ya. Jadi sebuah kelanjutan dari materi yang sebelumnya tentang tanah, lalu di atas tanah itu dia ada spesies-spesies yang lain, dan apa yang ada di atas tanah itu kemudian kita bisa lihat gambarannya di hutan. Karena buat saya gereja penting memberikan perhatian kepada hutan di Indonesia, khususnya gereja di Indonesia ya. Karena ada refleksi penting tentang arti rumah segala makhluk. Hutan yang mungkin bagi sebagian orang terasa seram, gelap gitu ya. Tapi bagi sebagian orang atau bagi banyak orang, bagi banyak makhluk, hutan itu rumah. Ya, kita membayangkan kita ada di rumah sekarang ini. Rumah juga gitu, buat semua makhluk yang ada memang tinggal di hutan itu. Yang kedua, mengapa hutan? Karena mau tidak mau kita punya tanggung jawab juga mempertahankan keseimbangan alam, termasuk udara yang dihirup oleh makhluk hidup. Dan juga melihat hutan menjadi gambaran tempat ketersediaan segala sesuatu gitu ya. Ini mencoba membayangkan Taman Eden, yang taman yang dibuat oleh Tuhan Allah sendiri. Itu kenapa kemudian saya mengangkat ekoteologi ini untuk percakapan kita begitu ya, itu basisnya hutan gitu. Harapannya kemudian ini juga menjadi hal yang menarik juga begitu ya, setidaknya buat ibu bapak. Nah, hutan dalam konteks Alkitab ya, ya memang dia tidak tidak terlalu sering disebutkan begitu ya kata hutan gitu. Mungkin lebih sering kita mendengar kata padang gitu ya, atau ladang. Tetapi bukan berarti tidak ada begitu. Ternyata ada juga. Bahkan dalam beberapa teks tertentu hasil hutan itu dipakai untuk perkembangan pembangunan bait Allah. Itu terjadi ketika Salomo membangun bait Allah.
dan juga kemudian menjadi tempat perjumpaan Allah dan umatnya. Ya, itu hutan dalam konteks Alkitab. Nah, sehingga kalau mau lebih lebih spesifik lagi begitu dalam konteks PL dan PB ada beberapa kata yang dipakai untuk mengartikan hutan. Ada yaar itu hutan rimba gitu ya, hutan yang masih lebat. Dan juga ores, ores itu mungkin lebih ke sebuah tempat yang mungkin di situ ada pepohonannya begitu ya, tetapi juga ada semak-semaknya. Dan juga ada beberapa kata yang lain gitu ya, yang biasa kemudian dipakai dan diterjemahkan oleh Alkitab kita dalam bahasa Indonesia dengan kata hutan. Dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya, bahwa di dalam hutan itu ada ketersediaan pangan. Dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 24b sampai 25, pada saat itu sedang terjadi peperangan begitu ya, yang melibatkan ada Yonatan juga di situ. Di sana dikatakan gitu ya, sebab itu seluruh rakyat tidak makan sedikit pun. Pada waktu seluruh rakyat sampai ke hutan, tampaklah madu di atas tanah. Tentu saja cerita selengkapnya nanti kita bisa membacanya masing-masing gitu ya, di 1 Samuel pasal 14 gitu ya. Artinya ketika berada dalam situasi yang tidak baik gitu ya, mereka sedang berada di dalam perseteruan, tidak mendapatkan asupan makan, lalu sampailah mereka di hutan dan di sana baru kemudian tampak madu. Ya, ada ketersediaan pangan. Lalu juga ada ketersediaan papan. Jadi dalam 1 Raja-Raja pasal 5, saat pembangunan bait Allah, maka bahan utama yang dipakai adalah pohon aras dari Gunung Libanon. Dan pada waktu itu cukup banyak tentu saja yang dibutuhkan, sehingga bisa dipastikan itu tidak hanya diambil dari eh, apa ya, kayak pepohonan atau ruang lingkup pepohonan yang kecil-kecil saja begitu, tapi karena cukup banyak diambil, jadi eh, bisa diasumsikan bahwa ini pepohonan ini diambil dari hutan. Kemudian selain dia menjadi ada ketersediaan pangan, ketersediaan papan, di kitab 1 Samuel pasal 22 ayatnya yang kelima, dia juga bisa diartikan sebagai tempat berlindung. Jadi di sana dikatakan Daud bersembunyi di hutan Heret ketika dikejar Saul. Jadi bisa jadi teringat juga ya, karena papa saya orang Ambon gitu ya. Jadi waktu konflik Ambon tahun 99, 2000 gitu ya, kalau tidak salah sampai tahun 20, sampai 2002 kalau tidak salah ya, konflik Ambon terjadi. Jadi pada saat itu eh, oma saya cerita ya, kalau kita bercerita gitu ya, mereka larinya ke hutan gitu ya, mereka sembunyinya ke hutan untuk menghindari hadap-hadapan konflik. Misalnya kan para orang tua terlebih dahulu ya, orang tua, ibu-ibu, kemudian anak-anak itu mereka kemudian dilarikan. Nah itu jadi keluarga dari papa saya, kalau kami lagi teleponan waktu itu atau kami lagi waktu kita ketemuan lalu kita cerita, selalu itu yang mereka ceritakan ya, bagaimana mereka lari, mereka bersembunyi di hutan. Jadi hutan menjadi tempat berlindung ya, dan itu nyata juga gitu ya di dalam kehidupan kekinian. Dan kalau kita membaca Mazmur pasal 96 ayat 12, eh, Mazmur ini juga menggunakan, kan banyak ya kitab-kitab Mazmur itu, teks-teks dalam kitab Mazmur yang menggunakan eh, analogi alam, unsur-unsur alam. Dipakai untuk pujian kepada Allah. Jika dikatakan hendaklah bersukaria eh, pada segala penghuninya,
ya biarlah segala pohon di hutan bersorak-sorai. Jadi sorak-sorainya itu dengan apa ya diperlihatkan bahwa pohon di hutan itu bersorak-sorai. Jadi itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat begitu bahwa ya Alkitab kita ternyata juga tidak tidak apa ya tetap menggunakan gitu ya kata hutan, tetap mengangkat unsur-unsur hutan, unsur-unsur pepohonan, tidak sekedar menjadi sebuah tempat yang ya diabaikan, ya, tidak, tetapi ada posisinya, ada tempatnya gitu di dalam teks-teks Alkitab kita. Nah, sementara dalam teks Perjanjian Baru memang tidak tidak secara spesifik begitu ya ada kata hutan di situ di Perjanjian Baru. Hal ini dilatar belakangi bahwa, dengan dengan konteks hutan yang semakin sedikit begitu ya karena lebih tertuju pada ladang, kebun, pohon dan gunung dan kita tahu bahwa pada zaman Yesus atau pada zaman Paulus begitu ya proses pekabaran Injilnya terjadi di kota, gitu, kota besar, kota pelabuhan yang tentunya mungkin agak sedikit berbeda dengan perjanjian lama yang mungkin lebih lebih banyak berada di padang gurunnya. Nah, tapi bukan berarti tidak ada begitu ya, karena berdasarkan penelusuran, maka ada satu kali disebutkan kata hutan yang tercantum dalam Yakobus pasal 3 ayatnya kelima. Meskipun dia nggak ansih mau ngomong tentang hutan begitu ya, karena sebenarnya di ayat ini kata hutan itu dipakai sebagai metafora ketika mengatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya dapat membakar hutan yang besar. Jadi ini hanya sebagai metafora. Tetapi kembali lagi setidaknya mau memperlihatkan kepada kita bahwa Alkitab kita itu sebenarnya nggak menghilangkan gitu ya unsur hutan, unsur alam, unsur pepohonan. Justru sejak mulai dari kitab Kejadian sampai kitab seterusnya selalu ada nuansa suasana ekologis itu. Sehingga memang inilah yang kemudian diangkat oleh ekoteologi Kristen gitu ya yang mencoba untuk mengingatkan kembali teks-teks kita sangat dekat dengan ekologi, tetapi mengapa bangunan teologi kita justru tidak menyentuh alam. Nah, lalu ini kemudian yang menjadi tawarannya gitu ya, ini yang kemudian menjadi pengingat gitu ya, atau setidaknya ini mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau aksinya tentu bisa saja ada banyak hal. Eh, yang pertama adalah kesadaran sebagaimana tema yang diberikan, gitu ya, penyadaran bahwa kita bukan penguasa mutlak. Tadi ya kritik-kritik teologi, kritik-kritik ekologi, begitu ya bahwa manusia eh, bagian dari lingkungan hidup. Gitu. Jadi manusia bukan penguasa lingkungan hidup ini, tapi bagian dari lingkungan hidup ini yang tinggal bersama dengan spesies yang lain. Sehingga ada seorang teolog yang mengangkat tentang konsep gardener ya yang kemudian saya katakan mari kita punya spiritualitas gardener gitu ya mungkin bukan memang menjadi pekebun ya tukang kebun atau menjadi petani mungkin tidak sampai sebegitunya tetapi cara berpikir cara bertindak cara memelihara cara melawat sang gardener inilah yang kemudian kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Wirsba, Allah adalah gardener pertama. Allah itu tidak takut mengotori tangannya saat membentuk manusia dari debu tanah. Dikatakan bahwa Allah untuk manusia dari debu tanah. Kalau dia sedang membentuk, ya pasti kan kalau kita apa ya bayangkan dalam aspek secara kemanusiaan gitu ya, ketika dia membentuk tapi dari debu tanah, berarti kan Allah sedang mengotori tangannya. Tetapi hal itu akan menjadi sebuah hal yang hina begitu bagi Allah jika dia membentuk dan dia merasa bahwa tangannya jadi kotor.
karena pada saat itu dia sedang sedang membentuk ciptaan. Dan dilanjutkan di kitab Kejadian di pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan Tuhan Allah membuat taman yang kita kenal kemudian namanya taman di Eden di timur, gitu ya. Jadi ketika membuat taman ya berarti ya, ya tukang kebun lah gitu ya, karena dia membuat taman itu. Dan tidak mungkin tukang taman gitu ya tangannya nggak kotor, pasti kotor gitu. Meskipun dia pakai sarung tangan kah, dia mau pakai ini ya semua apa namanya pelindung-pelindungnya, tapi setidaknya dia pasti akan bermain tanah gitu lah kira-kira. Jadi tapi itu semua yang dia lakukan, eh, dia sedang membuat sesuatu, dia sedang mau merawat sesuatu, dia sedang mau memelihara sesuatu. Karena bagi Allah, dunia dan alam ini bukan sesuatu yang hina, sesuatu yang gelap, atau kalau kita punya konsep berpikir bahwa dunia ini sementara, gitu ya, tempat singgah, tidak. Gitu. Tapi bagi Allah, ya dunia ini inilah yang ditinggali, nilai yang dihidupi, begitu ya, sesuatu yang harus dikasihi, sesuatu yang harus dipelihara. Jadi dari Wirsba ini juga kita belajar begitu ya, kalau misalnya kita selalu punya konsep bahwa dunia itu gelap, nanti yang terang ada di sorga. Gitu. Tentu bukan berarti itu keliru, tidak. Tapi Hillsborough mau mengatakan hati gitu dengan dualisme yang seperti itu. Lihatlah Allah sendiri mau otori tangannya dengan tanah. Karena bagi Allah dunia dan alam ini bukan sesuatu yang gelap. Dia mengasihi dunia ini. Dan dia mau memelihara dan merawat dunia ini. Nah, sehingga eh, implikasinya kemudian bagi kita adalah maka manusia dipanggil menjadi gardener itu bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai gardener. Sehingga eh, kalau tadi mungkin pakai bahasa penata layan gitu ya. Jadi mungkin kurang lebih sama begitu ya, tetapi gardener kemudian menjadi lebih spesifik teksnya. Memahami kembali teks yang seringkali digunakan. Seringkali kita pasti kan gunakan Kejadian pasal 1 ayat 28. Mengatakan taklukkanlah anak cucu lah, bertambah banyaklah, penuhilah, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan. Nah, mau tidak mau, teks itu harus kita konstruksikan kembali begitu ya, bahwa penaklukan di situ bukan berat, bukan dalam artian ada makna hierarki di situ. Kita mesti bisa melatih bahwa itu kita arahkan begitu ya ke konsep memelihara atau nah ini bagi Wirsbaya gunakanlah Kejadian pasal 2 ayat 15. Jadi eh, ketika di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk nah ini ya. Jadi mengambil manusia itu ditaruhlah di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau kita apa ya seringkali mungkin menggunakan Kejadian pasal 1 ayat 28, mungkin bagi Wirsma mau bilang cukuplah pakai teks itu gitu ya. Coba sekarang gunakan teks Kejadian pasal 2 ayat. Kamu ditempatkan untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Nah, ini tadi ya, karena kan ajakannya adalah menjadi gardener itu tadi, bukan menjadi penguasa, bukan menjadi penakluk. Dua kata yang dipakai dalam teks ini adalah abad, yang artinya kemudian diartikan oleh Alkitab kita mengerjakan, gitu ya, bekerja, melayani, mengusahakan, dan samar yang punya artian menjaga, memelihara, melindungi. Jadi ya, memelihara dan melindungi taman itu. Jadi kalau kita menggunakan teks Kejadian pasal 2 ayat 15, mungkin kita jadi lebih
jadi tidak jadi penguasa begitulah kira-kira. Ya. Nah, itu tadi kita dipanggil gitu ya, jadi gardener itu. Lalu yang kedua adalah yang bisa kita lihat, yang ditawarkan dalam percakapan kita pada saat ini adalah lihatlah hutan sebagai rumah. Nah ini kalau tadi dari Wirsba ya, ini saya mengambilnya dari ya, Pendeta Inabui. Kalau ini orang NTT nih, Pendeta Inabui. Jadi beliau menulis dalam ya rumah, hutan adalah rumah gitu ya. Karena apa? Karena rumah adalah basis religius. Yang ngebayangin aja ruti rumah kita juga ya, ruti rumah kita itu ya itu apa tidak hanya rumah kita zaman sekarang gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, rumahnya mereka itu adalah basis religiusnya. Mungkin kita ingat begitu ya, apa namanya Shema Israel itu kan itu basisnya kan di rumah. Ingatlah, ajarkanlah kepada anak-anakmu dan seterusnya gitu ya, kasihlah dan seterusnya. Jadi rumah itu punya basis religius. Nah, bagi sebagian besar masyarakat lokal yang ada di Indonesia, hutan itu juga rumah. Sehingga kalau misalnya hutan itu kemudian juga memiliki basis religiusnya, maka kita bisa melihat bahwa ada porsi yang sama. Jika kita melihat rumah, kita melihat hutan, kita melihat hutan, kita melihat rumah kita. Bukankah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ya, atau mungkin bisa kita pisahkan kembali perjalanan bangsa Israel di hutan itu, jadi tanda kedekatan hidup dengan alam. Di dalam perjalanan itu, ketika mereka berjalan bersama, gitu ya, berada dalam satu komunitas rumah bersama itu dalam perjalanan itu ada banyak aturan religius yang dibentuk untuk menjaga komunitas ini tetap berjalan sampai tanah Kanaan. Nah, supaya dia bisa tetap terjaga perjalanannya, sementara mereka ada di alam terbuka, gitu ya, di padang gurun itu, maka kan mau tidak mau uh, ada konsep-konsep religius yang dijaga supaya relasi antara manusia dengan alam itu terus terjalin atau tidak bisa dipisah. Sehingga uh, dua hal inilah Ibu Bapak, saudara-saudara uh, dari virtualku gitu ya, yang bisa saya bagikan begitu ya terkait dengan ekoteologi Kristen yang saya mengambil basis hutan tadi. Ternyata dari hutan itu sekarang kita diajak nih. Sekarang kita dipanggil jadi gardener itu. Mengingat kembali kejadian pasal 2 tadi ya. Dan lihatlah, buatlah lingkungan kita, alam kita di mana, yaitu adalah rumah kita. Ya, kalau misalnya hutannya rusak, ya berarti rumah kita rusak juga pasti. Sungai apa tanahnya rusak ya, rumah kita sebenarnya rusak juga. Udaranya rusak ya sebenarnya rumah kita, tubuh kita ya rusak juga. Jadi mau tidak mau itu semua kemudian saling berkaitan. Jadi begitu saja mungkin yang bisa saya bagikan